Silakan berdiri, memperkenalkan nama panggilan dan instansi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipanggil Salina atau Lina, tapi jangan nanti ada panggilannya bau. Saya bekerja di SMA Negeri 4 Palembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna, panggilannya juga Hasna. Saya bekerja di SMP Negeri 32 Palembang. Oke, terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ayu Desi Aliani, biasa dipanggil dengan Ayu. Saya kerja yaitu di SMK PGRI 2 Palembang di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suprihatin, biasanya dipanggil Ibu Atin, ngajarnya di SD Negeri 31 Palembang. Nyata KB buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Kemudian diskusi penentuan aktor yang akan dilibatkan dalam fase gali mimpi dan menyusun strategi pelibatan aktor tersebut.
kuis game yang seru dan menyenangkan. Latar belakang yang sudah kami ranking yaitu di sekolah ini cenderung monoton, jadi untuk memotivasi kemudian dilihat dari rapor pendidikan. Kemarin itu ada rapor kuning ya, jadi belum hijau. Kemudian tujuannya tentu saja untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun permainan ini yang kami sampaikan tampilkan yaitu dalam pembelajaran intrakurikuler. Jadi dalam program ini tentunya di dalam mata pelajaran yang disesuaikan dengan materi masing-masing. Nah, ini ada prakasa perubahan yang saya berikan yaitu generasi kreatif kolaborasi melalui permainan tulis. Kemudian tahapan buat pertanyaan, karena sebelum kita buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Untuk yang buat pelajaran, saya bertanya pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kemudian agar menyenangkan. Tentunya di dalam program itu kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, sejawat, murid itu sebagai aset dari program ini. Kemudian di dalam sekolah itu kita punya aset finansial, bos, dari dana bos kita ada juga Chromebook itu sebagai aset di dalam sekolah. Kemudian yang A, ambil pelajaran. Jadi ambil pelajaran tadi aktivitas apa saja yang sudah menarik motivasi belajar siswa. Sebelumnya tadi waktu yang sebelumnya tentu saja ada semacam kuis juga ya, sebagai kenal dulu kuisis ya. Nah, sekarang saya tampilkan dari bikin karena bikin belum terlalu populer. Jadi kita manfaatkan, kita gaungkan. Itu saja, terima kasih dari kelompok 1, terima kasih. Terus ada kembali dari 3 program, ada 2 program dari Bayu dan Ibu Salina. Menarik, yang pasti luar biasa, semoga selalu konsisten dalam mengeluarkan programnya. Kemudian program yang dihasilkan menginspirasi semua pihak. Terima kasih. Mana waktunya pas? Aku sudah lemah ngomong kelihatan kawan. Saya mulai dari bagaimana lanjut berurutan atau ada yang oke siap? Oh, dari tadi sebelumnya terima kasih. Jadi saya akan memaparkan. Kemudian ada Madam Market Day, ya. Madam itu Market Day di Mega. Kemudian terakhir itu program besar gerakan di transportasi. Nah,
sosialisasi dan sikap positif dicapai. Kemudian dari program 11 tujuannya adalah merangsang dari literasi membaca yaitu khusus pada kegiatan membaca. Nah, adapun pertanyaan yang muncul dari program yang kami adakan, yang pertama yang dari saya dulu yaitu program sehari. Bagaimana mewujudkan program latihan Pancasila melalui kegiatan nasional? Kemudian dari beberapa tematik, pertanyaan yang terkait bagaimana melatih kedisiplinan murid dalam membentuk karakter dari melalui gerakan berbagi. Kemudian dari kelas yaitu muncul pertanyaan bagaimana menguatkan keterampilan berinteraksi sosial anak supaya positif dan menunjukkan budaya positif melalui program magang. Nah, di sini sama Bu tindakan yang kami lakukan. Dari kami berempat rata-rata tindakannya sama, yaitu pertama berdiskusi, berdialog dengan aspek manusia, yaitu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, kemudian dengan murid, itu semua sama. Nah di sini tanggung jawab KPR yaitu kepala sekolah, PGP, wali kelas juga ikut terlibat dalam kegiatan yang kami adakan. Nah yang terakhir adalah refleksi kegiatan. Setelah melakukan kegiatan tahapan B, kami pastinya memberi refleksi paket keterangan dan akan disampaikan oleh Masa belum terima yang datang. Oke, akan dibacakan langsung tahapan tadi. Kalian harus makan. Baik Bapak Ibu, untuk kelompok 2 setelah tadi dibacakan tahapan B, yang kedua ada tahapan A, yaitu ambil saja. Nah dari pertanyaannya, dari kelompok kami itu 4 program yang pertama dari program sehari itu timbul pertanyaan guru pengalaman menjalankan mandor. Kemudian yang dari program berbagi itu ada pertanyaan kendala yang ditemui dalam menerapkan kedisiplinan dan cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga adalah program madam. Pertanyaannya kegiatan apa saja yang mendukung keterampilan sosial murid. Lalu yang terakhir dalam program gelas, hal baik apa yang ada di sekolah untuk meningkatkan literasi siswa. Nah untuk tindakan yang dilakukan ini hampir sama. Namun yang pertama itu mencari sumber informasi, diskusi dengan rekan guru yang potensi. Program yang kedua observasi keadaan kedisiplinan dan melakukan penyebaran kuesioner yang tertentu Google Form. Lalu yang ketiga identifikasi melakukan survei. Nah untuk selanjutnya umpan balik melibatkan murid dalam menentukan kelompok, lalu berdiskusi dan mengajak murid menentukan langkah yang dilakukan dan umpan balik kepada murid yang berpengalaman. Yang ketiga mengundang wali murid, meminta pendapat murid, survei kegiatan yang bermakna umpan balik. Kegiatan ini dilakukan kurang lebih 1 minggu. Penanggung jawabnya ada CGP, kepala sekolah, komite, wali kelas. Selanjutnya silakan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan paket utama kegiatan tahapan B dan tahapan A. Ya, dimana kita pasti juga melakukan tahapan-tahapan tersebut ya, yaitu dari aksi nyata. Dan kita memiliki referensi pasien itu dari fakta. Bagaimana tuh? Saya akan menunjukkan dari Ibu Ani untuk menemukan fakta apa di saat melakukan kegiatan. Oh fakta, oh itu Ya, dalam program ini karena dalam faktanya terdapat siswa yang masih belum disiplin dalam berpakaian hanya untuk ibadah baik. Jadi dibuatlah program berbagi ini. itu ya faktanya, salah satu faktanya saja kita aktif ya. Kemudian dari setelah fakta perasaan feeling. Nah, feeling itu coba Ibu Ani menjelaskan feelingnya bagaimana? Perasaan saya setelah melakukan program kegiatan yang saya buat, saya merasa mendapatkan suatu pengalaman baru karena hadro di sekolah kami
Judul aja Bu. F-nya yaitu finding atau temuan atau pembelajaran apa yang didapatkan. Yang kami dapatkan ya pembelajaran dan kerjasama yang solid dan keterikatan kolaborasi antara pihak sekolah dan bagaimana memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Dan kemudian brighter future yaitu di Untuk harapan ke depan, setiap kegiatan itu harus selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kalau untuk program saya itu sudah pasti dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian dengan guru yang sudah pernah membuat hasil karya, dan yang terakhir itu dengan siswa. Kemudian alangkah baiknya setiap kegiatan itu kita harus menunggu kembangkan kepemimpinan murid atau student agency dengan cara 3 aspek. Pertama itu suara, kedua itu pilihan, dan ketiga itu kepemilikan. Itu saja lebih jelas. Terima kasih. Ya, baiklah, begitu saja kawan jawaban dari kami. Kalau mau terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lebih 1 menit. Masih Harusnya asal itu Oke, silakan kelompok 3. Ini dong dari mana tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan rekan saya ada Ibu Putri, ada Ibu Tiwi, dan saya sendiri. Di sini kami akan memaparkan 3 program, masing-masing 1 program dari masing-masing yang di bagian tahap B buat pertanyaan dan tahap A ambil. Untuk program yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Putri dan tempat saya. Izin Bu Bapak, di sini program saya berjudul Tipiku, bukan Tipiku. Yaitu panjang dari aktif tiket kelasku. Jadi di sini saya membuat program ini latar belakangi karena siswa kelas 1 dan kelas 2 itu katakanlah manja, masih kekanakan, belum mengerti menyapu, belum mengerti mengepel dan jaga kebersihan. Jadi di situ program ini sangat didukung oleh kepala sekolah saya. Kebenaran anaknya juga ada di kelas saya, jadi pengen membuka anaknya itu supaya lebih aktif untuk menggalakkan kebersihan. Nanti bisa dipraktekkannya di rumah. Nah di situ saya membuat program ini juga karena dukungan dari orang tua, wali muridnya ingin anaknya nyaman ini tadi, terus wali murid itu biasanya ikut bantu-bantu juga. Nah di situ ada timbul ketidakadilan. Jadi ada yang mau, ada yang nggak mau. Jadi ada yang tuh wali murid itu gantian dong pikirnya. Akhirnya saya ambil alih supaya kegiatan ini dilaksanakan sendiri oleh anak-anak terutama di jenjang kelas 1 dan kelas 2. Lalu asetnya yaitu modal manusia, modal musik dan modal budaya. Dimana modal manusianya kepala sekolah, guru kelas, guru mapel juga dilibatkan, kemudian peserta didiknya. Kemudian aspek fisik ruang kelas, sama lingkungan sekitar kelas, sama alat-alat kebersihan. Kemudian yang ketiga budaya gotong royong tadi memang perlu digalakkan sejak dari kecil. Alhamdulillah program ini sudah berjalan sekitar sebulan dan mudah-mudahan bisa dilangsungkan seterusnya. Terus rakasannya untuk meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila, mandiri, bergotong royong dan kreatif.
tidak bisa baca, masih mengejo-ngejo. Nah, biasanya di sini saya ambil kita di dalam kelas itu pojok baca, ya. Setiap kelas ada pojok baca. Nah, saya ambil gerakan literasi ini saya untuk jenjang semuanya. Jadi satu sekolah itu ada satu pojok lain dari perpustakaan. Di situ ada GRS-nya gerak literasi sekolah, di mana anak-anak itu bisa tercatat 1 minggu itu 1 kali. Gitu. Setiap hari kita ambil setiap hari Sabtunya. Jadi dengan adanya gerakan literasi sekolah itu mudah-mudahan anak yang malas membaca dengan termotivasi untuk beramai-ramai, sepertinya dari suasana juga yang menarik, ya. Jadi saya sebagai CGP membuat karya di mana ada gerobak buku, ya, ada gerobak buku. Jadi fasilitas yang ada di sekolah itu saya manfaatkan semaksimal mungkin dengan baik supaya buku-buku tersebut rapi. Di sini ada tahapan bacanya. P-nya saya ambil buat pertanyaan. Bagaimana cara mewujudkan karakter budaya cinta literasi, ya. Terus di tahapannya ambil pelajarannya apa yang diminati murid dari kegiatan literasi. Jadi asetnya juga saya ambil dari manusianya, misalnya dari guru, ya, dari misalnya finansial, terutama di dana bos, di mana buku itu kan nggak mungkin ya kita keluarkan budget sendiri tanpa harus izin dari kepala sekolah. Kadang-kadang juga ada dapat buku bantuan. Nah, disitulah saya mengambil program ini supaya lebih meningkatkan minat anak untuk membaca, sehingga tidak ada lagi anak yang kelas 4, 5, 6 itu tidak bisa membaca. Jadi mudah-mudahan dengan ini bisa termotivasi dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan saya. Untuk program yang ketiga itu ada di sekolah SD Busri yang namanya MT. MT itu adalah majelis taklim, ya. Di sekolah saya sebetulnya program ini udah jalan. Hanya saja ketika saya masuk di dalam program sedikit agak berbeda yang harus saya terapkan di sekolah saya tentang student agency tadi. Bahwasanya selama ini kegiatan majelis taklim itu yang mensketsa adalah guru, yang mengatur jadwal semuanya guru, yang mengatur tema adalah guru, semuanya guru, siswa disuruh hanya menjalankan saja. Kegiatan majelis taklim di sekolah kami itu dilaksanakan setiap Jumat pagi, di mana yang berperan adalah kelas 4, 5, dan 6. Tidak hanya menjadi peserta saja, tapi mereka juga menjadi petugasnya. Kegiatan majelis taklim ini adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari persiapan MC bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab oleh siswa itu sendiri. Lalu ada nanti pembacaan ayat suci Al-Quran dan saling tilawah oleh muridnya juga sendiri. Lalu nanti ada kata sambutan dari ketua kelas oleh muridnya sendiri. Ada tausiahnya yang diperankan oleh siswanya sendiri. Ada kegiatan drama, nasyid, sampai dengan doa. Semuanya petugasnya adalah siswa-siswi itu sendiri. Gerakan majelis taklim ini diharapkan anak-anak dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya dalam adegan belajar agama dengan guru agama, tapi memang kegiatan aksi nyata langsung di dalam kegiatan sehari-hari anak-anak dan diprogramkan setiap hari Jumat pagi. Nah, saya mengangkat ini karena saya ingin mempertahankan ini untuk terus berkelanjutan bahkan selama-lamanya, karena kegiatan ini menurut saya sangat positif, mengedukasi secara tidak langsung dengan beraksi nyata dan akan membekali diri sendiri, baik itu dengan kemandirian, dengan student agency. Saya berharap nanti besok-besok siswa dapat menyuarakan sendiri kira-kira tema apa yang mereka mau, mereka dapat memilih sendiri bagaimana kegiatan itu. Misalnya nih, oh siapa yang bersedia untuk menjadi MC-nya, siapa ini, itu mereka sendiri, bukan guru yang diserahkan, supaya rasa kepemilikan itu ada, sehingga itu akan menjadi lebih semangat dan bertanggung jawab mereka. Lalu di sini tahap B, bagaimana cara meningkatkan
selamat pagi. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, alhamdulillah kami dapat umpan balik untuk program Titikku. Saran dari Bu Tiwi, dukungan wali murid untuk mengantar anak datang lebih awal. Pengen tiket, kalau nggak didukung wali ya gimana? Anaknya kesiangan kan? Nggak bisa juga. Lalu program ini sebaiknya diberikan pada murid yang jenjangnya lebih tinggi karena takutnya sapunya lebih tinggi daripada siswanya. Jadi gitu. Selanjutnya untuk program MT dari SD Musri ada komen nih, diharapkan program ini dapat konsisten dan berkelanjutan. Lalu sarannya pelaksanaan pengawasan dari guru harus dapat dilakukan karena yang mengikutinya banyak dari kelas 4 5 ada orang. Yang terakhir, gerakan literasi, sarannya ketersediaan sarana untuk program literasi dapat dipenuhi. Percuma aja kita punya program literasi, tapi sarana dan prasarana tidak dihadirkan, kan begitu. Walaupun mungkin bagi saya saran juga anak-anak bisa diberdayakan juga kalau ada buku yang mau dibawa ke sekolah dengan sukarela, karena itu pun dilakukan di SD. Terakhir, sebaiknya guru memberikan motivasi pada murid untuk bertanggung jawab atas kerapian media literasinya. Jangan asal sudah bacot langsung berlari baik, harus merapikan kembali, budayakan istilah berberes. Oke, itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau pada kelompok kami mohon ampun. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jelas, Pak Tulis. Jelas, Pak Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wawancara Smart berangsangkan Pak Yuda, dan saya sendiri. Di sini kami mempunyai program masing-masing. Yang pertama program saya Gincau, yaitu gerakan indah cerdas hijau dan hijau ya. Yang kedua gerakan literasi satwa. Yang ketiga Sami Saku, yaitu 1 minggu 1 guru. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan program saya yang pertama yaitu Gincau. Kenapa saya memilih gerakan Gincau, gerakan indah cerdas hijau? Karena latar belakang dari sekolah saya di sini banyak aset yang terbengkalai. Salah satunya ada jenis tanaman yang ibaratnya bekas air hidroponik. Di sini saya gunakan, tapi saya tidak mengambil media hidroponik karena hidroponik itu medianya memakai media air. Di sini saya tidak memakai media air, saya cuma memanfaatkan tempatnya itu. Jadi saya buat tanaman berupa sayuran, tanaman sayur air. Tujuan saya memilih program ini karena dengan memanfaatkan bahan tadi, saya juga menumbuhkan untuk anak-anak menyukai sayuran. Sayuran yang saya pilih, jadi saya pikir sayuran itu sehat kan? Itu yang saya pilih. Untuk buat pertanyaan, bagaimana menumbuhkan keterampilan siswa pada lingkungan melalui program Gincau? Di sini saya mengajak siswa pertamanya mengenalkan dulu manfaat sayuran itu apa. Jadi dengan begitu anak saya pengaruhi, saya kasih masukan dengan ini memanfaatkan barang yang ada dengan
literasi ini berawal dari waktu itu pertama kali saya datang ke sekolah, saya lihat aset sekolah itu ada perpustakaan, yang istilahnya perpustakaan sudah lama, kurang efektif. Kemudian situlah saya tergerak bagaimana mengaktifkan literasi di sekolah. Kebanyakan pemahaman guru mungkin literasi itu hanya baca, menulis. Padahal kalau kita lihat konteks literasi itu banyak ya. Seperti diskusi itu termasuk literasi. Anak membaca, bercerita itu juga termasuk literasi. Anak di depan bercerita itu juga termasuk literasi. Jadi sebenarnya konteksnya banyak. Nah, kalau saya lihat aset di sekolah saya seperti murid itu yang lebih membaca. Kalau saya perhatikan ketika saya mengajar kepada anak SD sendiri, baca atau bahkan ada menulis, menggambar. Jadi disitulah aset-aset seperti murid kemudian guru. Nah, awal merintis gerakan ini karena ini konteksnya membutuhkan banyak murid ya waktu itu. Untuk konteks itu dari kelas 4 sampai kelas 6. Maka di situ saya berusaha membentuk sebuah tim. Nah, tujuannya apa? Itu pengembangan. Jadi memang saya sebagai aktor awal kemudian membentuk tim. Nah, disinilah saya belajar. Nah, semenjak ikuti program guru penggerak, saya belajar tentang pengembangan kompetensi, istilahnya aset manusia atau aset guru. Jadi saya yang mengawali, kemudian saya membentuk 5 tim. Kemudian dari 5 tim ini saya membentuk satu perwakilan untuk menjadi ketua literasi program selanjutnya. Di mana ketua selanjutnya ini dia menyaring atau mencari guru-guru lainnya. Harapannya dari program literasi ini setiap guru itu nantinya terlibat dalam proses pembuatan buku, juga dalam proses pengembangan bahasa Inggris. Nah, mengenai buat pertanyaan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi sekolah khususnya dalam hal membaca dan menulis. Kalau menulis tadi saya programkan dalam sebuah buku. Kalau membaca itu memang ada sebuah program yang saya programkan di sekolah mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi program literasi yang menjadi budaya di sekolah setiap hari Selasa dan Rabu. Jadi Selasa dan Rabu 20 menit awal. Kegiatannya banyak bertahap, mulai dari membaca, menulis, diskusi, bercerita, sampai terakhir itu setiap 2 minggu sekali menghasilkan karya dalam bentuk masih bergilir. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Nah, mengenai ambil pelajaran, adakah guru yang berpengalaman dalam membuat karya tulis? Nah, jadi di sini Bapak Ibu, pertama kali saya merintis, jadi saya ikut diklat pelatihan. Waktu itu saya ikut program pelatihan yang Malaysia. Memang saya sendiri waktu itu berusaha untuk ikut. Nah, disinilah saya belajar bagaimana membangun komunitas literasi, bagaimana mengaktifkan literasi di sekolah. Nah, dari apa yang saya dapatkan, disinilah saya terapkan kepada tim saya dulu. Nah, harapannya tim saya nanti bisa berkembang, terus semakin berkembang di bagian guru yang lain. Itu saja mengenai program saya. Tentunya program dari satu-satunya. Terima kasih Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini program saya itu namanya adalah Sami Satu. Apa itu Sami Satu? Satu minggu satu. Jadi latar belakang saya membuat program ini adalah, jadi di sekolah saya itu ada sebuah perpustakaan yang memang tidak dimanfaatkan. Ini berdasarkan pembelajaran kita pada modul sebelumnya, yaitu memanfaatkan aset gitu. Jadi di sekolah saya itu ada perpustakaan tapi memang nggak dipakai. Jadi cuma buku dipajang itu sudah berduduk. Dan sekarang diisi sama porsi-porsi yang untuk persiapan lomba atau ada porsi-porsi yang nggak kepakai. Nah, jadi saya juga sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah waktu di sana, bagaimana kalau kita memanfaatkan kembali perpustakaan yang sudah ada. Jadi memang anak-anak itu mereka cuma tahu aja kalau ada perpustakaan tapi nggak pernah mereka berkunjung. Jadi pada tahun kemarin saya mengajar kelas 4 sudah saya coba untuk mengunjungi perpustakaan dan mereka excited. Nah, jadi mereka senang. Berarti menurut saya mereka tuh harus harus berkunjung kalau sekolah itu ada namanya perpustakaan. Nah, di program Sami Satu saya ini saya awalnya pertama ini saya mengambil atau melibatkan yaitu kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Memang di awalnya saya cuma melibatkan kelas tinggi dulu. Nanti kedepannya kalau memang sudah berjalan
fleksibel mungkin akan berubah kan saya lihatnya pas 1, pas 2, pas 3. Karena seperti kita ketahui kalau fase rendah, fase A ataupun fase B itu mungkin secara intinya belum paham. Jadi kita ajari dulu, kita ikutkan program ini dulu dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nah, apa sih yang membuat saya membuat program tersebut? Itu adalah B ya. Buat pertanyaannya, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid? Jadi kita tahu ya kalau di sekolah saya ada mungkin kelas 4 itu mungkin bisa membaca. Jadi maksud saya apa yang menjadi penyebab mereka itu tidak bisa membaca? Jadi saya mau dari program ini mungkin kalau mereka terbiasa bisa baca dari buku, mereka membaca, paling tidak mereka ada gerakan untuk belajar membaca. Terus yang menjadi ambil pelajarannya adalah aktivitas apa yang dapat menarik minat literasi murid. Oke, itu saja penyampaian program dari kelompok kami. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ben. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Saking keren ya ini. Saking keren ya. Kita cuma B, A, sama komen. Udah sampai selesai ya Pak Ali. Jadi hari ini ditutup langsung. Aku tuh langsung bagaimana lagi ya. Oke. Kalau Bapak dan Ibu melihat penampilan teman-teman, yang mana menurut Bapak dan Ibu kelompok yang pas sampai B dan A, kemudian ada masukan. Kelompok mana saja atau kelompok mana yang menurut Bapak dan Ibu, ya kan bisa refleksi diri ini ya. Oke, kelompok kami ini kebanyakan nggak? Kita belum nyampe aktor, belum nyampe gali mimpi, atau belum nyampe jabatan rencana sama aktu eksekusi, belum sampai. Ya cuma buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian kasih saran atau saran dari dua murid B dan A. Coba dari kelompok satu kira-kira melebihi ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Ya, refleksi. Kalau sesuai ya program Oke, kita dengar ya. Ini melebihi ekspektasi. Oke. Bagaimana dengan kelompok B? Kelompok 2. Iya, Sesuai ekspektasi. Libatkan aktor? Itu sudah atas strategi. Tapi memang program ini bukan pada saat modul 3 dan 3 saja, tapi rata-rata setiap guru itu di awal tahun pelajaran itu disuruh menjalankan program yang akan mereka lakukan selama 1 tahun. Jadi kami melanjutkan program itu. Oke, bukan program yang baru kita rencanakan. Maksudnya program ketika CDPI kita mau ada oleh-oleh, ada kenangan buat sekolah kita. Kita ada buat program yang belum dilaksanakan orang lain. Ya, nah itu. Oke. Jadi bukan program yang sudah ada di sekolah. Oke, kita ini penguatan yang ada di saya untuk bahan pemikiran. Jadi kita buat program yang belum dilaksanakan CGP lain di sekolah kita atau guru lain di sekolah kita. Jadi oh itu lah waktu Pak Yuda di sekolah itu waktu CGP tuh dia bikin ini loh. Jadi akan jadi kenangan. Nah, ya kalau bisa ini kan banyak yang CGP se-Indonesia beribu CGP.
coba cek akronim yang kita buat apakah sudah pernah dipakai dengan baik. Nah, kita lihat di YouTube gitu misalnya. Akronim kita apa? Kita lihat. Kalau sudah ada, nanti kita punya bagian itu. Jadi mau kata-katanya method itu dan yang penting buatan sendiri. Oke. Oke, kelompok 3. Jadi sesuai atau di atas? Sesuai ekspektasi. Oke, next. Kelompok 3. Wah, pas banget katanya. Karena kan aku sebelum tanya itu bahwasanya aku action yang dibuat buat tahap B, tahap A, lalu setelah cukup pertanyaan aja kan, lalu dikasih saran yang masing-masing temannya harus kasih saran pada semuanya. Jadi di lembar pertama adalah program kita beserta tahap B dan A, lalu di lembar yang ketiga adalah umpan balik kita. Malah kita pas yang ngajar malah tidak sampai situ. Jadi itu dari sudah lama. Yang penting inilah yang lagi kita buat ya sesuai dengan arah kayak ya. Mau benar mau salah mohon dikoreksi. Oke, kelompok ini tentang ekspektasi menurut pemikiran ya menurut refleksi ya. Karena masing-masing punya ini nggak masalah. Oke, terima kasih. Oke, next. Ya, terima kasih atas refleksinya. Baik, untuk kelompok 4 sepertinya kami rasa kami sudah sesuai dengan yang diminta tadi, karena ada yang diminta kita dan saran ya. Dari yang kami paparkan juga tadi mengenai wilayah latar belakang permasalahan. Jadi kenapa kami membuat program ini? Jadi kita juga akan berbicara mengenai latar belakang program untuk sampai tahap ini lah ya. Oke, kita sudah semua masing-masing sudah merasa sudah pas dengan B, A, S. Ya, kami tadi berdiskusi Pak Ali dengan Bu Beni untuk bagian saya itu sudah disampaikan kata Pak Ali kan. Sudah nyampe aktor. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih kata Pak Ali. Selesai. Balik lebih cepat kita Bu. Pasal 1 guru kreatif. Pasal 2 kalau guru nggak kreatif paling pasal 1. Kan sudah. Iya. Bagaimana caranya? Jadi Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mendengar ada yang lebih sebetulnya. Apa yang dituliskan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang disampaikan lebih banyak dari yang ditulis. Jadi saya setuju. Kalau refleksi saya ya saya lihat yang paling singkat, padat dan sesuai itu kelompok 3. Oke. Yang sesuai, yang lain melebihi ekspektasi. Bagus berarti. Hadiahnya silakan yang terus video. Oke, terima kasih untuk sesi saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan untuk sesi berikutnya akan disampaikan oleh Pak Adi. Iya. Pak Adi silakan. Pak Adi. Iya. Saya bingungin siapa ini ya? Ya Allah, sudah boleh-boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Diana, tepuk tangan. Dan sekarang tepuk apa ya? Gujol. Tahu nggak? Belum. Karena saya guru bahasa Inggris, saya kasih tahu ya. Untuk level. G-O-D, G-O-D, gujol, 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 aye. Ya? Iya dong. Oke. G-O-D, gujol, aye. Kalau semuanya berarti semuanya berdiri. Oke, berdiri semuanya. Sudah? G-O-D.
bukan cuma gali mimpi. Ambil juga sekarang. Gali mimpi, apa? Cuma terangin itu saja. Kalau ditanyakan apakah melebihi ekspektasi, semuanya melebihi ekspektasi. Karena apa? Pekerjaan sudah dilakukan. Benar nggak? Sudah selesai semua kan? Iya dong. Hasilnya Iya. Jadi bohong kalau mengatakan pas. Benar nggak? Karena sudah dilakukan, aktornya sudah selesai, kerja sama-sama siapa, sudah selesai. Kita pulang hari ini. Iya, iya kan? Gitu ya. Nah sekarang kita masih CGP nih. Setelah lulus jadi salah. IPC, guru penggerak C. Ya. Oke, sekarang calon guru penggerak dan C-nya akan balik ke siapa? Jadi C. Pada waktu C, saya tantang hari ini. Ya, saya tantang hari ini untuk sesi saya adalah gali mimpi. Gali mimpi itu terkait dengan pertama aktor siapa, waktunya kapan, strateginya. 3 saja. Oke. Sekarang ciptakan program Bapak Ibu setelah jadi guru penggerak yang belum terpikirkan sebelumnya. Oke, program baru. Jadi ini Bapak Ibu, saya jadi guru penggerak 2 tahun yang lalu, masa depan. Ya. Tantangan kita sebenarnya adalah kalau kita buat program kayak gini kan motivasinya adalah mengumpulkan tugas. Benar? Ya, tugas kamu ini nih, kita paksa membuat program. Ada fotonya, ada dokumen dan sebagainya. Terus kita jadi guru penggerak yang tantang. Kalau nggak ada tantangan mengumpulkan tugas, kalau nggak ada yang desak-desak, apa kita buat program? Saya jarang. Apalagi dia guru penggerak sendirian di sekolah, ngapain juga dulu udah dihabiskan buat program ngapain juga itu kan. Sekarang tantangan Bapak Ibu lebih berat daripada saya. Kalau saya tantangannya adalah nggak jadi guru penggerak lagi gitu ya. Sekarang ganti menteri, ini akan dihapus. Apakah pelajaran semua guru penggerak relevan nggak nantinya? Masih relevan nggak? Masih. Belajar masih digunakan nggak? Masih. Ya bukan berarti semua pelajaran tidak relevan lagi karena ganti menteri misalnya ya. Nah sekarang tantangannya adalah apakah Bapak Ibu setelah jadi guru penggerak tetap menggerakkan, tetap tergerak dan bergerak? Tergerak, bergerak dan bergerakkan. Apakah masih digerakkan? Apakah masih tergerak dan sebagainya? Meskipun sudah dihapus dan sebagainya. Ya, itu tantangan tanya ke hati mulai. Nah sekarang coba dipikirkan apa program baru yang Bapak Ibu akan jalankan, bukan program sebelumnya, bukan program yang sudah ada. Katakan saya ada Bapak Ibu punya 3 program ya, benar ya? Karena yang disebutkan mungkin ada 1 program. Apa? Boleh nggak Pak Ali saya bisa mengcover programnya Pak Yuda mau saya masukkan ke sekolah? Boleh. Nggak apa-apa. Karena apa? Pak, saya itu punya program literasi. Tetapi saya tuh nggak tahu di mana penerbitnya. Tadi Pak Yuda pada waktu presentasi, dia ada penerbitnya. Konsultasi sama Pak Yuda, boleh nggak? Boleh banget. Itulah ajang namanya Lokakarya. Lokakarya Bapak Ibu tujuannya bukan hanya ngendem di kelompoknya masing-masing. Kenapa kita campur Bapak Ibu? Inilah cara bagaimana kita bisa belajar dari program ini. Ada nggak? Kemarin ada yang tanya, Pak Ali saya tuh punya program itu saya literasi, membuat buku. Saya bingung penerbitnya dari mana. Pak Yuda tadi ngomong sudah menghasilkan berapa buku apa? 3 buku sudah terbit semua? Sudah. Kita konsultasi. Biaya berapanya? Ya, terus siapa konsultasinya? Di mana terbitnya? Berapa ekstra dan sebagainya? Itu bisa. Nanti kalau pulang ditanya kamu lupa karya kelima dapat apa? Oh tadi saya ketemu dengan Pak Yuda. Pak boleh nggak saya eksekusi gitu? Karena apa? Karena Anda sudah tahu di mana penerbitnya dan sebagainya. Itu pun juga berbalik pada program yang lain. Ya kalau bisa programnya nggak ada deh. Kenapa kita kadang seperti ini ya? Program apa yang kita bersih? Karena apa? Kita biarkan hanya mengambil program mau diambil ke sekolah kita. Kita nggak tahu cocok atau nggak di sekolah kita. Benar nggak? Hanya mengcopy program lain. Kreativitasnya adalah dari permasalahan dulu Bapak Ibu. Masalahnya apa sih di sekolah kita? Permasalahan literasinya kurang berarti ini. Itu nanti program kita
kurang berarti butuh program kebersihan. Oh, lingkungannya kurang hijau berarti butuh penghijauan. Jangan misalnya sudah bagus ini penghijauan, sudah bagus ini kebersihan, kita buat program yang namanya penghijauan. Sudah ada berarti lebih enak ya. Jadi kalau bisa program baru itu adalah pasti masalah yang terjadi seperti itu. Itulah yang namanya pengebrakan. Ya, kalau sudah ada memperbaiki, biasa aja. Kita main tangan aja ya. Nah sekarang saya tantang, buatlah satu programnya banyak ya. Nanti presentasinya konsen pada gali mimpi, bukan gali mimpi, gali mimpi ya. Gali mimpi Bapak Ibu hanya menyampaikan kerja sama-sama siapa, aktornya siapa aja. Yang kedua adalah waktunya kapan kira-kira dan strateginya, cuma 3 aja. Poin pertama dan kedua nanti sekilas saja ya. Sesi terakhirnya jangan disampaikan satu rahasia ya. Jadi aktornya sama siapa, oke Bapak Ibu saya punya program, saya misalnya akan bekerja sama semua ini ya, strateginya seperti ini, kira-kira waktunya seperti ini. Terima kasih. Oke ya, itu satu dari mimpi. Jangan melebihi, jangan berkurang. Oke ya? Oke? Nah, terus pertanyaan kedua, apakah ini grupnya akan saya tukar? Apakah masih sama? Sama aja? Enggak mengubah ya? Oke? Oke ya? Oke, masih sama? Oke, sip. Nanti nggak usah pindah rumah ya. Baik. Pindah terus ya. Baik. Baik Bapak Ibu, saya ulang lagi bahwa pokok karya ini bagus ya. Pada waktunya sudah bagus ya. Bapak Ibu silakan menggali semua informasi program yang sekiranya bisa diterapkan di sekolah. Lewat apa yang dipresentasikan. Ini bagus referensi. Oh ini saya tulis referensi apa program ini. Pada waktu saya ngobrolin sama beliau, caranya gimana? Sebelum nanti lulus, kontaknya nggak ada. Kalau bisa contohnya nomor HP-nya. Pak saya ingin mendalami ini deh. Bapak nomornya berapa? Itu kalau mau sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu ya. Saya tertarik juga kalau saya betul Pak Yuda sama Bu Bina ya. Saya itu belajar. Ada waktu beliau ada program jurnalistik ya. Saya untuk berbagi. Saya itu juga belajar sama beliau itu menggerakkan luar biasa. Dibawa ke depan sekolah itu ya. Jadi orang tua yang mau dikasih itu udah nunggu semua. Benar, masyarakat udah nunggu semua bawa kupon. Terus antre ya, terus saya foto, saya video. Ini bagus. Bukan berarti PP ini bukan bukan. Saya sudah ada juga. Pak juga kita sama, sudah menunjukkan 30 keren. Cocok nggak ya saya terapkan? Oh ternyata saya mau terapkan, yayasan saya nggak mau nih ngasih biaya, nah ya itu cuma ternyata nggak cocok karena beliau yayasannya mungkin bisa motivasi ngasih dana, it's okay. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, kita ngasih sponsor atau gitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Ada pertanyaan untuk gali mimpi? Oke silakan. Ini tadi kan kami ditata untuk program ini kira-kira nih diskusi kelompok program nih. Oke. Bapak belum. Oke. Apakah dulu program Satu guru satu program ya. Satu guru satu program. Nanti silakan Bapak Ibu menulis sendiri dan nanti berkelompok adalah silakan sharing. Misalnya saya punya program literasi, Bu, saya ini aktornya seperti ini, strategi seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak masukan dari program saya? Ya. Terus nanti waktunya ini, misalnya seperti ini ya. Literasi mau saya terapkan, misalnya 1 bulan sekali. Ada masukan dari teman, Bu, kayaknya waktunya terlalu pendek. Karena penerbit itu nggak mungkin 1 kali menerbit buku. Dia pasti butuh 1 semester itu. Karena ada kita lulus ujinya, kita penerbitnya dan sebagainya. Oh gitu ya. Kita masukkan ya. Jadi Bapak Ibu satu guru satu program. Terus kenapa harus berkelompok diskusi? Aktornya siapa aja sih? Terus misalnya lagi strateginya bagaimana sih? Terus waktunya kira-kira kapan? Ya kalau waktunya jangka panjang mungkin bisa 1 semester sekali. Kalau bersih-bersih mungkin bisa 1 minggu sekali. Ya, dan mungkin 1 hari sekali. Kita repot ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, oke.
didiskusikan lagi akunnya apa dan sebagainya. Tapi kalau yang sudah tinggalin dulu. Kalau misalnya sudah kan berarti dia sudah sampai ke tahapan bab dia sudah sempurna, benar ya? Sudah konsultasi, sudah diskusi. Nah sekarang yang belum silakan nih. Tadi misalnya udah keceplosan sudah presentasikan dari lagi, misalnya lagi apa ya kira-kira yang perlu dilibatkan siapa aja. Nah sekarang Bapak Ibu yang saya lihat yang paling banyak itu adalah literasi, ya. Literasi ada banyak loh. Literasi keuangan, literasi baca, ada lagi literasi apa? Nah kita itu terpusat sama literasi apa? Nah literasi baca, ya. Nah kita kebanyakan saya banyak baca apa literasi hanya membaca sebulan sekali, apakah membaca setiap hari? Tapi kita belum jadi anak-anak itu paham hanya baca, ya. Nah itu bisa kita seperti itu untuk mendalami mereka bisa baca atau enggak bisa diprogramkan misalnya. Yuk hari ini anak-anak maju deh satu persatu untuk menceritakan apa yang kamu baca, akhirnya siapa yang membaca, terus apa yang kamu rencanakan dari hasil yang kamu baca itu mendalami. Kalau anak-anak berani untuk menceritakan hal itu berarti literasi. Tapi kalau cuma hanya membaca, besok baca lagi, kita nggak bisa mengukur apakah literasi baca itu berhasil atau enggak. Gitu ya, Bapak Ibu ini contoh bocoran tentang menggali tentang berita. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada 3 Pak ya, programnya akademi muda dan strategis. Yes. Yang pertama adalah strateginya, waktunya kapan, aktor yang dilibatkan. Jadi yang tahap pertama nanti kita sekilas saja secara umum ya. Tapi yang dipresentasikan adalah yang ditulis adalah video. Ya, pada waktu yang tahapan BA-nya nanti secara lisan saja. Oke, ready? Ready. Sudah? Siap? Oke Bapak Ibu, waktunya saya kasih 30 menit ya presentasikan. Ya, di situ nanti seperti biasa kita presentasi. Oke, silakan mulai. Ada yang kurang kertas? Masih kurang ya, dari awal soalnya. Ya, ini 1, 2, satu aja. Ya,
Jadi pilihan murid itu mereka sendiri nanti yang menentukan kapan mau kita latihan, kapan. Timingnya anak itu, satu anak yang suka itu cukup beraksi satu kali aja di dalam satu semester atau seperti apa, seperti itu maksudnya untuk menghasilkan satu konten itu misalnya belajar. Lalu peranan ibu itu berada di mana? Karena sepertinya yang saya lihat ibunya ide kreatif, tapi kayaknya orang semua yang gak berperan karena ibu melibatkan guru kelas dan lain sebagainya. Padahal kalau menurut saya kampung itu tidak mudah. Masihnya relevan tentang aset-aset yang ada di sekolah. Jadi memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah Bapak Ibu. Lanjut, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program kegiatan yang Bapak. Been looking at the sky for a little while. Watch the clouds roll by, and I start to smile. And as the plane flies past, I give a friendly wave. And then I think about you. What a happy day. And I fly, fly, fly like a bird. I was strong, strong, strong as a lion. I was high, high, high as a mountain in the sky.
program saya yaitu PMP Jimso, yaitu pembelajaran efektif melalui permainan evaluasi, kuis, game kit seru menyenangkan. Kemudian ada tujuan program yang saya tulis. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman materi. Jadi di sini fungsi dari permainan ini yaitu dalam permainan game kit, yaitu membantu siswa untuk mengingat dan memahami konsep yang telah diajarkan. Jadi ini ada evaluasi yang sudah dijalankan. Jadi ada materi, setiap materi ada evaluasinya. Kemudian yang kedua, motivasi. Game kit meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Kemudian yang ketiga, dalam beberapa permainan siswa belajar berkolaborasi. Siswa dapat bekerja sama atau bersaing satu sama lain yang mendorong interaksi sosial dalam pembelajaran. Kemudian ada keterampilan teknologi. Jadi game kit ini mengajarkan siswa untuk menggunakan alat berbasis teknologi, meningkatkan keterampilan digital. Dan di sini ada latar belakang program. Program sangat sejalan dengan modul yang sudah dipelajari dalam Bersendera, yaitu menciptakan pembelajaran yang inovatif, preventif, dan efektif. Dengan suara mengacu pada pemberian ruang kepada siswa yang berpihak, terutama siswa untuk mengungkapkan pendapatnya, bertanya dan bagaimana merasa bertanggung jawab dalam kepemilikan. Memberi siswa pilihan dalam cara mereka ingin berpartisipasi. Dalam pembelajaran di kelas SD, kurangnya motivasi belajar dan rapat pendidikan yang masih rendah, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, program PMP Game Kit diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dengan mengintegrasikan permainan edukatif dan kuis interaktif di dalam pembelajaran intrakurikuler yang meningkatkan minat dan motivasi belajar serta mempermudah evaluasi pembelajaran secara menyenangkan. Oke, lanjut Pak Mezi, bacakan Baca satu saja. satu. Boleh pertanyaan, boleh umpan balik. Dari siapa itu? Dari Pak Yuda. Ya, silakan bacain. Bagaimana cara Bapak mengatasi rasa kebosanan pada anak jika program ini diterapkan pada semua pelajaran? Oke, silakan. Oke, kalau pengalaman saya, kemarin saya menggunakan permainan game kit ini terhadap kelas saya, yaitu kelas 4. Nah, di sana pengalaman saya, mereka itu antusias. Malah mereka ingin lagi setiap hari pengen bermain game. Bukan belajar, tapi bermain game. Tapi di sisi lain, permainan game ini menekankan pelatihan evaluasi dari materi-materi sebelumnya yang pernah kita pelajari. Jadi, kalau langkah permainan ini dia tidak bisa lanjut kalau tidak mengerjakan soal. Itu ada soal, harus dikerjakan secara, kalau benar dia mendapat poin energi. Jadi setelah itu mereka bisa mengerjakan soal. Nah, di sisi lain mereka aktif untuk belajar karena ingin mereka untuk bermain. Oke, satu aja Pak Mezi. Kita beri tepuk mantap dulu, Pak Mezi. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, silakan Pak Mezi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk program Gali Mimpi kita ini yang diinstruksikan oleh Pak Ali itu berbeda dengan program yang sudah saya buat sebelumnya. Tapi beda nama, intinya sama, masih berkaitan dengan literasi. Jadi program yang saya buat ini program Labubu, yaitu literasi aktif buat buku. Jadi di sini untuk program sebelumnya itu program gelas, itu gerakan literasi sekolah, itu hanya berfokus pada membaca, kemudian membuat karya. Tapi karya di sini tidak saya bukukan. Jadi mungkin misal saya suruh buat poster atau saya suruh buat cerpen, itu hanya saya yang punya.
Jadi saya simpan bisa dalam bentuk link atau dalam bentuk file yang lain. Jadi di sini saya buat program Labubu ini untuk menuangkan kreativitas siswa itu menjadi sebuah buku, sehingga siswa itu merasa diapresiasi seperti itu, merasa bangga mereka bisa menghasilkan sebuah buku dari hasil karya yang sudah mereka buat. Kemudian untuk pertanyaan, ini ada 2 pertanyaan yang sama dari Bu Atin sama Ibu Lian. Bagaimana mengkondisikan siswa yang belum lancar membaca dengan program ini? Kemudian untuk anak kelas rendah, untuk literasi khususnya masih banyak yang kurang. Jadi intinya tidak bisa membaca, Bu ya. Jadi di sini untuk program Labubu ini saya ini di tingkat SMA. Iya, jadi rata-rata alhamdulillah tidak ada yang tidak bisa membaca. Semuanya sudah bisa membaca. Karena di kelas 10 itu di awal pelajaran bahasa Indonesia apabila saya mengajar, itu yang pertama sekali saya tes itu adalah kemampuan membaca. Seperti itu. Jadi saya rasa untuk siswa yang belum lancar membaca itu tidak ada. Jadi kemungkinan besar anak-anak bisa diajak untuk bekerja sama. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih O, kasih B, wow. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi program-program yang telah Bapak Ibu buat itu sudah sangat bagus. Nah, jadi umpan balik pertanyaan ataupun masukan dari rekan-rekan CGP-nya nanti boleh itu ya Bapak Ibu ya, itu diambil untuk masukan untuk program kita selanjutnya. Jadi intinya program yang dibuat itu harus apa Bapak Ibu? Berpihak kepada murid. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk di sesi akhir, sesi penutup. Sebelum saya menutup sesi ini, silakan Bapak Ibu mengisikan pertanyaannya di depan, nanti dibagikan sticky note-nya. 3 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi lokakarya 5 pada hari ini dengan sticky note warna hijau. Yang kedua, apa saja yang telah Bapak Ibu pelajari di sesi lokakarya ini? Ini warna pink. 2. Dan pertanyaan terakhir itu bagaimana Bapak Ibu menerapkan pembelajaran tersebut di sekolah Bapak Ibu? BP Angkatan 11 Kota Palembang mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional.